mendapatkan hidayah dalam bentuk mungkin hatinya merasa nyaman mendengar suara adzan. Bisa juga karena menyaksikan orang Islam hidupnya lebih teratur. Tapi juga bisa karena peristiwa perkawinan. Masing-masing sah apapun yang menjadi penyebab seseorang memeluk agama Islam. Begitu sudah memeluk agama Islam, maka disebut bukan salim tetapi muslim. Aslama yuslimu itu artinya berserah diri. Sehingga kalau kita memeluk agama Islam, otomatis menjadi seorang muslim, bukan seorang salim. Kalau salim orang yang selamat, kalau muslim orang yang berserah diri. Berserah diri ini bahasa lainnya adalah pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan itu pasrah secara total. Seperti anak yang mau dihitan. Anak yang mau dihitan itu walaupun tangannya nggak diikat, kakinya nggak diikat, dia pasrah bongkoan. Sebab kalau tidak pasrah, melihat bong supik tukang sunat mengeluarkan pisaunya, anak ini akan lari. Tapi karena sudah pasrah, dia mengatakan, ya Allah, hidup mati peristiwa dalam hidup ini hanya sekali, yaitu khitan, saya akan lakukan. Dia pasrah. Kenapa anak ini mau pasrah? Karena yang menghadapi adalah dokter. Tidak mungkin anak yang mau dihitan ini mau pasrah kepada bengkel sepeda motor. Bengkel sepeda motor bawa ubin, bawa catut, maka anak ini tidak akan mau pasrah. Sehingga kalau pasrah itu kepada pihak yang memang memiliki kapasitas, itu namanya pasrah. Bapak Ibu yang punya pengalaman naik pesawat, begitu sudah pasang sabuk pengaman, maka sudah pesawat mulai bergerak rodanya, mengucap Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kita tidak lagi sibuk mencari informasi ini sopir pesawat sudah punya SIM apa belum, ini pesawat itu mau dibawa kemana, tidak ada urusan begitu. Karena kita yakin pilot yang akan membawa pesawat itu memang memiliki kapasitas. Sehingga sudah, kalau kita naik pesawat nggak mau tawakal, pasrah kepada pilot, nggak usah naik pesawat. Bawa pesawat sendiri, disupir sendiri. Tawakal itu seperti itu. Nah, bulan ini kita ingin membuktikan menjadi seorang yang pasrah kepada Allah, yaitu diperintahkan puasa 1 bulan berturut-turut. Tidak ada agama di dunia ini yang memerintahkan puasa selama 1 bulan kecuali Islam. Silahkan dicari agama mana, tidak ada. Nah, karena kita ini sudah menjadi seorang muslim pasrah, maka disuruh puasa itu harus mengedepankan pasrah. Lakukan sambil berpikir, bukan berpikir baru dilakukan. Perintah puasa disyariatkan, kita sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taati. Bukan tafakkarna wa ata'na, kami pikir dulu, saya pelajari apa kandungan puasa, apa hikmahnya, apa rahasianya. Kalau sudah ketemu di akal saya, baru saya akan puasa. Bukan begitu, itu bukan muslim. Jadi kalau muslim itu pasrah dulu,
baru sambil menggali ada apa di balik larangan atau perintah. Sehingga kita ini berpuasa 1 bulan, pasrah artinya percaya tidak akan ada akibat buruk akibat dari puasa. Sejak saya hidup di Indonesia, belum pernah saya ini nengok orang sakit opname gara-gara puasa. Belum pernah ada berita orang sakit karena puasa. Apalagi meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita lalu telah meninggal dunia Bapak Fulan karena berpuasa. Tidak ada orang mati karena berpuasa. Tapi orang mati pada bulan puasa itu memang ada. Tapi matinya bukan karena berpuasa. Puasa ini kita lakukan sambil berpikir, bukan berpikir dulu baru dilakukan. Islam itu seperti itu, Muslim. Tidak boleh mengawini adik kandung. Jangan kawin dengan adik kandung. Sambil dipelajari rahasianya apa, tidak boleh kawin dengan adik kandung. Itu namanya seorang Muslim. Bukan dilarang mengawini adik kandung, dipelajari dulu secara biologis ada faktor apa, setelah ketemu di akal baru percaya. Tidak begitu. Muslim pasrah. Karena sudah pasrah maka Allah menjamin 1 bulan ke depan ini silahkan masing-masing membuktikan ada pengalaman apa, baik pengalaman fisik maupun pengalaman spiritual. Sumu tasihu, puasalah. Rasulullah mengatakan lantaran puasa kalian akan sehat. Tetapi tidak boleh kita ini berpuasa tujuannya supaya sehat. Karena Al-Quran menuntunnya itu la'alakum tattaqun, bukan la'alakum tasihun, agar kamu sehat, tapi agar kamu bertakwa. Ewon dini dengan puasa menjadi sehat, maka sehat itu namanya hikmah puasa. Harus dipisah antara tujuan dengan hikmah. Kita yakini puasa ini akan sehat. Kalau ada bapak ibu yang sakit mah, jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas. Tidak akan sakit mah karena puasa. Sebab puasa ini bukan penyebab sakit mah. Memang saya bukan dokter ya, tetapi saya pernah membaca. Ya, saya dokter tapi bukan dokter spesialis, saya dokter anes. Jadi tidak ada puasa berakibat sakit mah. Yang membuat sakit mah adalah terlambat makan. Saya ulangi, yang membuat sakit mah itu bukan puasa tapi terlambat makan. Jam 8 pagi harus sarapan karena sibuk, jam 11 baru sarapan, itu sakit mah. Tapi kalau orang yang berpuasa, jam 5 pagi berhenti makan sampai jam 4 sore kok belum makan, itu bukan terlambat makan. Kenapa bukan terlambat makan? Karena orang yang berpuasa itu jam 4 sore belum saatnya makan. Jadi ya nggak terlambat makan. Sampai jam 5 sore nggak makan bukan terlambat makan, karena jam 5 sore belum saatnya makan. Nah kalau sudah jam 7 kurang seperempat, sudah kumandang azan, kok tidak segera berbuka puasa? Jam setengah 8 baru berbuka puasa, itu namanya terlambat makan. Maka sudah subhanallah luar biasa. Takdir baik berpihak kepada kita menjadi seorang muslim yang berkesempatan untuk ibadah puasa. Kita pasrah kepada Allah, dengan puasa ketakwaan bertambah, kesehatan pun akan kita peroleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.